Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab protista. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Vakuola kontraktil hanya dimiliki oleh protista yang hidup di air tawar. Sebab, vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik cairan sel. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, untuk pernyataan yang salah, karena vakuola kontraktil ini ditemukan oleh protista dan alga uniselular. Dan untuk alasan yang salah, karena vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik cairan sel. Baik, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2018. Protista yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof adalah A. Trypanosoma, B. Euglena, C. Amoeba, D. Giardia, E. Leishmania. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, Euglena ini memiliki pigmen fotosintesis sehingga dapat bersifat autotrof. Namun, saat intensitas cahaya rendah, Euglena tidak dapat melakukan fotosintesis dan dapat bersifat heterotrof. Jadi, Euglena dapat termasuk ke kelompok autotrof maupun heterotrof. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2003. Di antara hewan invertebrata berikut, yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara langsung adalah A. Noctiluca miliaris, B. Paramecium caudatum, C. Amoeba protes, D. Euglena viridis, E. Entamoeba histolica. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, hewan invertebrata yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara langsung adalah hewan yang memiliki klorofil. Contohnya adalah Euglena viridis. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2007. Hewan bersel 1 berikut dapat digolongkan ke dalam satu kelas dengan Euglena adalah A. Stentor, B. Paramecium, C. Trypanosoma, D. Plasmodium, E. Amoeba. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, penggolongan hewan bersel 1 ke dalam kelas yang sama itu adalah yang pertama, Euglena, Volvox, Trypanosoma itu termasuk ke dalam kelas Flagellata atau Madicphora. Yang kedua ada Stentor dan Paramecium itu termasuk ke dalam kelas Ciliata. Yang ketiga ada Plasmodium, itu termasuk ke dalam kelas Sporozoa. Dan yang keempat ada Amoeba, itu termasuk dalam kelas Rhizopoda. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2011. Perhatikan pernyataan berikut. 1 diatom, 2 Euglena, 3 Spirogyra, 4 Dinoflagellata. Organisme yang mencirikan peristiwa pasang merah atau red tide dengan peningkatan jumlah populasi yang sangat cepat adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, red tide atau pasang merah merupakan fenomena alam air laut yang berubah warna menjadi merah akibat ledakan populasi atau blooming dari fitoplankton. Red tide ini dikenal dengan istilah HAB atau Harmful M. alga blooms. Fitoplankton yang menyebabkan HAB sekitar 50 jenis dari kelompok Dinoflagellata. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Alga hijau monoseluler, 2. Alga hijau multiseluler, 3. Alga biru monoseluler, 4. Alga biru berbentuk benang. Sikas rumpi atau pakis haji sering bersimbiosis dengan anggota dari A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pakis haji atau sikas rumpi itu merupakan anggota dari tumbuhan biji terbuka dalam rangka untuk memperoleh nitrogen dari lingkungannya sebagai bahan baku untuk sintesa protein, maka tumbuhan ini di dalam akarnya bersimbiosis dengan Anabaena cicada atau alga biru berbentuk benang. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Ganggang hijau biru sebagai vegetasi perintis karena A. Sebagai sumber makanan makhluk hidup, B. Merupakan tumbuhan kecil berklorofil, C. Prokariot dan dapat diproses sebagai nutrisia, D. Dapat mengubah lingkungan tandus jadi subur, E. Hidup di tempat yang lembab dan berklorofil. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, ganggang hijau biru sebagai vegetasi perintis karena mampu mengubah tanah bebatuan dan tandus menjadi lahan yang subur sehingga bisa dihuni oleh vegetasi lain. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Penyakit malaria yang banyak dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia disebabkan oleh A. Plasmodium malaria, B. Plasmodium falciparum, C. Plasmodium vivax, D. Anopheles ludulowi, E. Culex fastigans. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, penyakit malaria yang banyak dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum, yaitu sebagai penyebab penyakit malaria jenis tropicana. Oke, soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Fase Plasmodium yang menginfeksi tubuh manusia lewat kulit adalah A. Stadium sporozoid, B. Stadium merozoid, C. Stadium gametozoid, D. Stadium tropozoid, E. Stadium sizoid. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, fase Plasmodium yang menginfeksi tubuh manusia lewat kulit adalah stadium sporozoid melalui fase sporulasi menjadi tropozoid. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Protozoa sering dimasukkan pada organisme tingkat protoplasma yang berarti A. Tubuhnya masih berupa satu sel, B. Di dalam plasmanya terdapat kehidupan, C. Hidup berkoloni di dalam plasmanya, D. Tubuhnya tersusun dari dinding dan isi sel, E. Di dalam plasmanya terdapat eukarion. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, protozoa sering dimasukkan pada organisme tingkat protoplasma yang berarti tubuhnya masih berupa satu sel, sehingga segala aktivitas tubuh hanya dilakukan oleh sel itu sendiri. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2017. Pernyataan yang benar mengenai lumut kerak adalah A. Kelompok lumut yang melekat pada kulit pohon, B. Lumut yang sudah mengalami proses penuaan, C. Lumut yang berada pada fase gametofit, D. Simbiosis antara alga dan jamur, E. Asosiasi lumut dengan alga. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, lumut kerak itu merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara alga, Canobacteria atau Chlorophyta, dan jamur, Ascomycota atau Basidiomycotina. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2011. Anggota kingdom apa yang dimiliki domain Eukaryota? A. Plantae, fungi, monera, protista, dan animalia, B. Plantae, fungi, protista, dan animalia, C. Plantae, fungi, monera, dan animalia, D. Plantae, fungi, dan animalia, E. Plantae, dan animalia. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, domain Eukaryota itu berarti organisme yang mempunyai membran inti, seperti Plantae, fungi, protista, dan animalia. Sedangkan monera termasuk organisme prokaryotik yang tidak mempunyai membran inti. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2010. Berikut merupakan ciri kelas Phaeophyta kecuali A. Ganggang pirang, B. Hidup di air tawar, C. Mengandung pigmen fikosantin, D. Dinding sel mengandung selulosa dan algin, E. Perkembangbiakan dengan pegirilan keturunan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, Phaeophyta atau ganggang pirang itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hidup di perairan asin atau laut. Yang kedua, mengandung pigmen fikosantin dan karotin. Yang ketiga, dinding sel mengandung selulosa dan algin. Dan yang keempat, mampu mengadakan pergiliran keturunan. Jadi, yang bukan merupakan ciri kelas Phaeophyta adalah hidup di air tawar. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Berikut adalah sifat-sifat ganggang biru kecuali A. Mempunyai ribosom, B. Mempunyai plastida, C. Sel bersifat prokariotik, D. Mengandung pigmen fikosianin, E. Mempunyai inti nyata. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, ganggang biru tidak mempunyai inti nyata, tetapi mempunyai ribosom, plastida, bersifat prokariotik, dan mempunyai pigmen fikosianin. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Anggota dari ganggang di bawah ini sebagai penghasil agar-agar kecuali A. Turbinaria, B. Gracilaria, C. Eucheuma sp, D. Gelidium, E. Gigardina. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, anggota dari ganggang sebagai penghasil agar-agar itu adalah Gracilaria, Eucheuma sp, Gelidium, dan Gigardina. Jadi yang bukan adalah A. Turbinaria. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab protista. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.